biasa kan instansi pemerintah kan beda dengan corporate ya, swasta. Swasta kan begitu detail itu. Untuk segala macam ada manualnya, ada pedoman. Kalau pemerintah kan nggak ada. Jadi fungsinya masih humas. Saya udah katakan kira-kira 20-25 tahun yang lalu bahwa fungsi humas itu bukan cuma menyebarkan kebijakannya, tetapi juga bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik, mengkomunikasikan apa yang ini, dampaknya gimana, lalu penanganannya. Kan itu bukan humas. Kalau di korporasi namanya corporate communication, yang internal, eksternal gitu. Itu yang nggak ada. Tapi ya sepertinya tidak berniat juga sih kalau kita lihat instansi pemerintah itu Gitu untuk itu. Paling merubah logo. Waktu itu sempat saya bilang, kalau takut nanti begitu pulang kena random, ketika pergi, lapor saja nih bahwa tas Hermes 2, punya saya, HP 2, ini. Dah, nanti pulang itu kan ada buktinya. Nggak masalah. Ya kan? Nah persoalannya, yang menjelaskan dari Kuala Namu itu orang bea cukai perempuan bilangnya lapor di kedatangan, padahal kan bea cukainya ada di keberangkatan gitu. Itu membuat marah orang. Jadi harus sincere ketika itu memeriksa, juga harus benar-benar meriksa. Jangan terus bisa ujung-ujungnya diselesaikan dengan uang. Itu yang bikin masyarakat lalu bukan berangan, menuduh. Berapa ini aturannya begini loh, Anda harus bayar per kilonya kayak per potongnya sekian kali sekian. Nah, dibayarnya bisa transfer di bank kayak Pak. Jadi jangan dikasih situ. Orang kan nggak percaya. Aturannya lama itu sudah, tapi Anda pulang dari luar negeri haknya ini 1, 2, 3. Kalau tidak Anda harus bayar ini nih. Udah. Ini kan nggak tahu. Kita kan di bandara, di pelabuhan kan nggak ada. Jadi merasa, oh gua beli ini kan barang saya yang beli. Ya, tunjukkan bondnya, resitnya itu tunjukkan. Kalau melebihi yang diatur, ya harus bayar. Beanya itu saja sebetulnya. Halo, jumpa lagi kita di Podcast 9. Belakangan ini kita mendengar, membaca bagaimana gaduhnya bea cukai. Banyak pemberitaan yang mengatakan dan komplain terhadap pelaksanaan tugas bea cukai. Ada yang menyobek langsung tas yang dibawanya dari luar negeri di hadapan petugas bea cukai karena merasa tidak puas dengan perlakuan petugas bea cukai karena dianggap beanya terlalu mahal. Ada juga kasus peti mati yang katanya dikenakan cukai walaupun belakangan dibantah oleh bea cukai dan berbagai kasus lainnya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Kok bisa sedemikian riuh? Bagaimana kebijakan publik mengenai hal ini? Ya. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan ini? Dan apa betul bea cukai hanya mengejar target saja dan tidak memperhatikan faktor-faktor yang lain? Untuk itulah pada kesempatan ini kita akan diskusikan mengenai hal ini. Tetapi seperti biasa sebelumnya saya ingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Untuk narasumber kita kali ini, kami mengundang seorang pengamat kebijakan publik, yaitu Agus Pambagio. Selamat datang Mas di Podcast 9. Terima kasih ya. Sehat? Senang, alhamdulillah sehat-sehatnya Manula. Yang penting kan sehat kan. Sehat, ya. Bung Agus tentu mengikuti ya hiruk pikuk yang terjadi di bea cukai belakangan. Sebenarnya apa sih yang terjadi itu? Gini, 3 hari sebelum rame itu saya ketemu dengan mau puasa itu kalau salah dengan Pak Dirjen Bea Cukai. Saya ingatkan bahwa ini ada peraturan dari Kementerian Perdagangan yang keluar. Tapi yang kerja ini bea cukai. Ya, karena ekspor impor. Oke, hati-hati. Sudah dibikin komunikasinya belum? Sudah, humasnya oke. Meledaklah itu. Jadi kalau kasus yang meledak tuh yang waktu pertama yang mana? Yang itu yang soal TKI segala macam itu. Karena itu adalah peraturan Menteri Perdagangan 36 tahun 2003 yang lalu direvisi nomor 3 tahun 2024.
itu Kementerian Perdagangan untuk kepentingan dia. Tetapi urusan border kan ada di bea cukai, apapun itu, karena kan CIQ itu apa namanya custom karantina dan imigrasi kan di situ. Jadi dia memang harus turun. Nah, ketika Kementerian Perdagangan tidak menjelaskan ini barang apa, bea cukai juga tidak menjelaskan tapi ada kesalahan. Jadi saya bilang ini kan kenapa itu muncul karena banyak barang-barang bawaan dari TKI itu yang diselipkan narkoba, alat elektronik dan sebagainya yang turun di pelabuhan-pelabuhan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Makanya bea cukai kerasnya, oke, terima kasih sudah dibuatkan peraturan. Dan peraturan itu untuk misalnya instansi pemerintah atau swasta yang mengadakan pameran. Barangnya kan besar tuh banyak, balik. Nah itu bisa bebas. Kalau lapor dulu, barang saya ini sekian-sekian. Nah itu tidak dijelaskan dengan baik. Lalu masuklah berbagai persoalan yang itu biasa terjadi. Karena dari sisi bea cukai sendiri, peraturan terakhir itu PMK-nya tahun 2017. Peraturannya sama, cuman nggak tahu siapa yang meniupkan ini. Kemudian satu kali, apa ya waktu itu saya agak lupa, terus muncullah orang-orang yang memasukkan barang, ketangkep. Karena bea cukai di pelabuhan maupun di bandara itu random. Dia tahu membaca wajah. Mimik kalau orang ini celingak-celinguk, dia pasti bawa barang nggak mau bayar. Just tip misalnya. Nah kan just tip kita ini murah. Jasa titipan. Jasa titipan. Ini kan murah nih, padahal kan just tip itu tetap harus bayar pajak, bayar bea masuk istilahnya. Jadi semua barang yang masuk ke tanah air itu harus bayar cukai. Dia diperbolehkan ada batasannya masing-masing, tergantung. Nah jadi itu tidak dijelaskan dengan baik. Muncullah tidak dijelaskan oleh siapa? Oleh bea cukai. Muncullah video di media sosial perempuan dari katanya dari bandara Kuala Namu yang menjelaskan harus lapor dulu ini, padahal nggak ada urusannya itu. Nah itu karena saya ingatkan kepada Pak Dirjen waktu itu komunikasinya hati-hati. Nah itu ternyata itu terjadi lalu meledaklah karena banyak orang ketangkep bawa barang berlebihan, terus dia marah-marah nyebut saya saudara ini saudaranya itu, ya kan nggak bisa. Dan tidak ada bantahan yang terstruktur dari bea cukai. Itu persoalannya. Gitu. Jadi lebih ke persoalan komunikasi ya? Komunikasi, bidang Anda lah. Itu komunikasi. Yang tidak dijelaskan dengan... Saya udah telepon berkali-kali, tolong komunikasi gimana? Ya kan, misalnya soal apa kemarin itu, peti mati, atau barang, buku tas apa titipan, ya tas. Itu kan tas itu, dia bawa baru atau... lama, kan perdebatan ada, boleh satu. Tapi kalau bawanya lebih, biar nggak ketahuan dibuka aja bungkusnya. Nah, tapi kan bea cukai tahu lah. Nah ini barang harus bayar, pasti murah. Dan dia nggak mau karena belinya nggak sekian. Saya nggak tahu ini palsu, biasanya bilang gitu kan. Ya nggak bisa ketahuan itu harus bayar. Persoalannya yang menjadi pertanyaan juga, biasanya bea cukai menyita barang itu kan harusnya dilelang. Nah itu dilelang terbatas. Ini yang menjadi persoalan. Yang semua orang tahu lah. Nah jadi tapi dalam kasus ini karena tadi komunikasi jual peti mati itu nggak ada, gitu. Ada buku atau apa. Tapi kan yang untuk disable gitu ya. Iya itu kan segala macam nggak ada gitu. Karena aturannya pakai aturan yang lama. Nah saya nggak tahu itu bagaimana kok bisa terkena itu. Tapi sekali lagi memang ada barang dibedakan. Saya sampai supaya nggak salah, saya tuliskan barang itu macam-macam. Ada import umum, itu import kargo hasil perdagangan. Itu peraturannya PMK 190 tahun 2022. Kemudian barang bawaan penumpang, nah ini yang sering ya kan, yaitu barang keperluan pribadi selama melakukan perjalanan. Barang bawaan itu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan 203 2017. Jadi nggak ada yang baru. Udah berjalan. Barang kiriman, itu kiriman tadi, bisa berupa hasil perdagangan online shop misalnya, hadiah dan sebagainya, peraturannya 2023. Kemudian ada barang pindahan, barang-barang yang dipindahkan karena sekolah, segala macam. Peraturannya sudah ada tahun 2017.
diperbarui 2028. Jadi 2008. Jadi hal-hal ini menurut saya dari sisi komunikasinya dan citra lama bea cukai itu yang masih melekat soal tadi barang harusnya disita, dijual, tapi itu dijual pribadi. Itu udah bukan rahasia umum lagi. Tapi untuk yang ini karena bukan aturannya bea cukai, jadi dia harus perdagangan juga diem aja. Itu persoalan. Kenapa diem aja lah? Itu tanya Menteri Perdagangan. Kan tapi apa bea cukainya tidak berkomunikasi dengan harusnya berkomunikasi kan ini Dirjen nih. Kan lalu Menteri Keuangan dengan staf khususnya Justinus itu kan juga sudah bicara. Tapi kan dari perdagangannya belum jawab. Di media. Tapi selain perdagangan kan terutama ada juga kasus-kasus yang barang bawaan. Iya. Itu kan di Departemen Keuangan sendiri kan peraturannya. Iya, itu barang karena bea cukai kan di bawah Kementerian Keuangan. Jadi peraturannya PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Dan peraturan barang bawaan itu nggak ada perubahan dari dulu. Tapi kenapa rame ya? Ya karena yang ketangkep tadi, yang dia harusnya bayar. Tapi ketangkep kan random tuh. Nah, dia marah-marah daripada nggak diperhatiin, dia masukin media sosial kan gitu. Sementara literasi kita soal kebijakan, soal ini kemana kan nggak ada. Jadi rame itu yang pernah kena itunya rame termas. Jadi menurut Bung Agus, orang yang rame di media sosial itu sebenarnya sebagian besar kesempatan aja. Kesempatan dan tidak mereka bukan melakukan hal yang maksudnya negatif. Tidak benar gitu apa yang dikemukakan. Iya, karena kan mereka nanti tadi kalau soal komunikasi peraturan 2017 itu pun kan tidak, saya katakan pada bea cukai sampaikanlah berulang-ulang barang apa saja berapa besarnya yang boleh dibawa. Nah, kalau waktu itu sempat saya bilang kalau takut nanti begitu pulang kena random, ketika pergi lapor saja nih bawa tas Hermes 2, punya saya, HP 2, ini, dah. Nanti pulang itu kan ada buktinya, nggak masalah, ya kan? Nah persoalannya yang menjelaskan dari yang dari Kuala Namu itu orang bea cukai perempuan bilangnya lapor di kedatangan, padahal kan bea cukainya ada di keberangkatan gitu. Itu membuat marah orang. Jadi susah juga kan? Jadi susah. Ya misalnya ada kawan saya pulang dari Jepang bawa tasnya jebol jadi diikat pakai lakban. Kan dicurigai. Ya harus dibuka, kena dia. Ya tapi barangnya barang bawaan. Tasnya banyak, sepatunya banyak karena berfoto. Biasa kan? Nah, untuk itu kan kelihatan kalau ini bekas segala macam. Tapi amannya memang Pak Dirjen bilang lapor saja begitu berangkat tuh sebelah kanan. Sebelum imigrasi itu ada bea cukai. Kalau barangnya banyak itu banyak karena buat foto. Jadi nggak beli baru. Tapi kan jadi dibongkar jadi perdebatan lama, orang lagi capek, ya kan habis terbang berdebat. Jadi malah orang yang pakai cincin pakai itu ada cewek itu yang gini-gini kan. Nah, itu kan enggak. Nah, maksud saya komunikasi ini menjadi penting. Saya selalu ingatkan, sampaikan saja. Peraturannya lama itu sudah, tapi Anda pulang dari luar negeri haknya ini 1 2 3. Kalau tidak Anda harus bayar ini nih. Udah. Ini kan nggak tahu. Kita kan di bandara, di pelabuhan kan nggak ada. Jadi merasa, oh gua beli ini kan barang saya yang beli. Ya tunjukkan si bonnya, resitnya itu tunjukkan. Kalau melebihi yang diatur, ya harus bayar. Beanya itu saja sebetulnya. Nah tapi ada kesan bea cukai itu sekarang dalam tanda kutip lebih galak gitu loh karena mengejar target untuk setoran. Nah itu saya nggak tahu, tapi intinya adalah janganlah masuk mengejar itu, tapi tidak juga melepaskan. Kan sekarang sudah mudah, Kang. Kalau datang dari luar negeri kita bisa pakai QR, kita isi, kita trat aja. Udah. Dan kalau kita nggak, saya sih beberapa kali setiap tahun pergi ya tenang-tenang aja, saya nggak pernah beli barang yang mahal-mahal ya kan. Kalaupun ada ya satu saya beli apa ya lihat aja harganya, kalau nggak ya saya bayar. Nah masyarakat kita itu literasinya agak kurang tapi terus suruh bayar. Nah harus dibuktikan memang sama bea cukai. Untuk itu ya di screen aja lah. Nih Anda bolehnya ini tidak boleh bayar sekian, peraturannya sekian nomor tahun 2017. Jadi tidak ada perubahan baru. Ini kan seolah-olah bea cukai membuat peraturan baru itu. Ya kalau saya lihat di airport di mana informasi mengenai hal ini juga nggak ada. Minus ya kalau dibilang hampir nggak ada gitu. Ya, kalau di luar negeri kan memang nggak perlu orang sudah, apalagi sekarang ada ini ya. Cuman masyarakat kita pakai medsos itu bukan buat belajar.
pakai medsos buat ngomporin, buat cerita yang macam-macam gitu ya. Nah, jadi kalau itu Bea Cukai harus merubah sistem komunikasi publiknya dengan tadi peraturannya jangan diceplak peraturannya ini pasal ini berapa. Nah jadi kan ahli komunikasi gampang lu bawa barang apa aja, berapa dulu beli, ini bekas atau enggak gitu. Ya kan kalau barang bekas kan bekas pakai, ya nggak bayar. Ini kan barang baru yang dicari. Kalau barang baru siapkan kwitansinya gitu. Jangan bilang barang palsu, janganlah. Kalau palsu ya boleh palsu, mana bonnya? Kan orang biasa tanya mana bonnya? Karena tidak ada kesepakatan, itu yang biasanya ribut. Kalau palsu malah bisa kena lagi pidana. Kan, palsu. Itu harus kita sampaikan ke publik. Orang kita kan cuek. Paling cuek orang manusia Indonesia itu paling cuek. Nanti kalau ketangkap gitu dia sebut saya ponakannya jenderal ini, kan selalu gitu. Jangankan di Bea Cukai, di jalan aja. Nah, itu harus diantisipasi oleh instansi semacam Bea Cukai. Tadi apa saja sih? Itu kenapa, berapa, kemana? Dan orang yakin bayar ini masuk ke kas negara gitu loh. Orang kan curiga, gue bayar Bea Cukai ini masuk kantong dia atau bukan kan itu? Nah, ada kasus kan yang sampai dompetnya diperiksa gitu, sesuatu lu bawa apa, itu kan itu kelebihan, itu berlebihan lah. Nah, itu berlebihan. Kalau kecuali ada Pak di dompet saya bonnya, bisa ditanya mana. Itu kan tinggal dikeluarin nama orangnya, tapi kira-kira mereka kenapa ya di petugas di lapangannya juga sampai agak over gitu ya? Ya kadang-kadang mungkin bisa capek atau di rumah berantem sama bini kan bisa, ya kan? Atau ya arogan. Karena kita kan kalau dapat kuasa gitu kita pakai uniform kan bisa berubah tuh secara kejiwaan. Ini teman-teman psikologi bisa inilah ya. Jadi maksud saya ya sudah ya tugas dia meriksa random kalau memang nggak ada ya udah jalan, nggak usah di. Kan kita juga kalau di luar negeri juga diperiksa set anjing gitu bahan narkoba, udah terus masuk ruangan kan gitu. Itu nah di kita itu arogansi publiknya juga masih tinggi, apalagi dia saudara siapa lah, pengusaha siapa, pejabat siapa, itu dia nah itu bisa jadi petugas Bea Cukai jadi kesel juga kan. Manusiawi sih. Tapi untuk mengurangi itu tadi, buatkan komunikasi yang baik. Terutama di port of entry, apakah pelabuhan, apakah kalau pelabuhan tidak secerdas yang di bandara misalnya, ya bahasanya harus beda. Anda lah ahli komunikasi gitu kan. Nah itu yang saya lihat hampir nggak ada tuh ya dilakukan oleh baik perdagangan maupun Bea Cukai gitu. Nggak ada. Oh ada itu udah kita di webnya lah, webnya nyarinya kan susah. Orang siapa yang buka gitu. Dan apakah itu udah cukup gitu ya? Itu saya sarankan Pak Dirjen Bea Cukai itu lakukan itu saja. Apa reaksi dari Pak Dirjen? Ya Mas, kita ini saya dikirimin beberapa. Ya ini yang Anda kirim, yang saya tanyakan. Lah ini yang harus kasih tahu masyarakat. Cuma dibikin populer lah bahasanya, jangan berdasarkan ini jangan gitu. Lu bawa barang ini lo, nih harusnya maksimum sekian-sekian. Anda bayar gitu. Dan frekuensinya ininya juga harus. Dan juga antar teman saya misal, tahu nggak lo, gue kemarin bawa tas 5. Sepatu 5, nggak diperiksa tuh. Nah itu kan mendorong orang, gue coba juga. Itu aja sebetulnya. Apa yang dilakukan Bea Cukai sekarang setelah diserang habis-habisan? Ya pasti mereka panik dan buatkan Menteri Keuangan kasih statement, staf khusus juga. Tapi harus realnya. Saya tetap berharap ada media komunikasi atau ini aja lah, screen kan bisa. Ya kan, information itu screen kan bisa jalan, dia kan bisa lihat. Kalau gede gitu kan orang pasti tertarik. Oh, Anda sudah bawa barang ini, sudah lapor misalnya. Berapa, ini aturannya begini loh, Anda harus bayar per kilonya kayak per potongnya sekian kali sekian. Nah, dibayarnya bisa transfer di bank kayak Jadi jangan dikasih situ. Orang kan nggak percaya. Dan juga apakah harus tradisional? Semuanya dibuka di koper, nggak bisa pakai teknologi. Kan itu dibuka kalau mereka curiga. Kan kalau yang green lah itu kan kita lewat aja nggak dibuka sama sekali. Tunggu, curiganya nih curiga terhadap apa nih? Bisa terhadap orangnya celingak-celinguk. Kan Bea Cukai pasti ada ilmunya untuk melewati. Ada yang opennya oversize misalnya dan banyak, kayak itu biasanya dia curiga. Nah, terhadap barang bawaan yang mahal atau terhadap hal-hal lain yang dia mungkin curiga barang-barang mahal ada di dalamnya. Kan ada misalnya satu orang bawa 4 koper gede-gede.
Meskipun dia mungkin udah bayar overweight di pesawatnya. Itu kan dicurigai, satu orang bawa gede banget. Coba masuk, ada X-ray-nya kan, masuk. Kalau mau yakin baru dia buka. Kenapa nggak pakai teknologi aja ya, misalnya X-ray-nya lebih canggih? Sehingga bisa, ya harusnya ada. Kalau mau zaman berapa lama? Kan, walaupun di luar negeri saya lihat juga kadang-kadang sama dibuka juga. Karena begitu lewat X-ray kan, kan itu nanti ada catatan kargo dari pesawat flight bla bla bla, itu ada. Nah, nanti kalau ada tandanya macam-macam atau apa, tandanya kan bisa dicoret itu copet, itu apa gitu kan ada biasa. Nah, itu masuk X-ray. Nah, itu reportnya ada. Nah, kalau dia masih curiga ya dibuka tadi. Dulu katanya kan ditandain di koper. Ya, itu nanti bisa pencuri, bisa apa kan? Iya, tapi udah canggih juga, penumpang udah dihapusin orang. Sekarang pakai tanda yang nggak bisa tali lah, pita lah, macam-macam. Namanya juga akal. Ya, jadi bea cukai menurut saya tadi selain komunikasi, betul tadi pakai alat masuk X-ray, tapi yang masuk X-ray kan tidak semua bandara ada. Ini yang saya juga dari awal protes pada Menteri Perhubungan supaya mengurangi port of entry. Semua bandara Indonesia ada 34 bandara internasional yang tidak internasional, kan tidak ada penerbangan. Kecuali hanya 2, 3 gitu. Nah, sekarang sudah tinggal 17, saya bilang masih kebanyakan, kurangi lagi. Gitu ya, karena itu membunuh airline, juga tadi urusan bea cukai jadi ribet gitu. Nah, tapi apakah petugas bea cukainya dilatih dengan cukup ya? Kalau saya lihat kan menghadapi masyarakat yang berubah, masyarakat yang beragam-ragam, karakternya beragam, niatnya juga beragam. Mudah-mudahan ya saya nggak tahu, saya nggak tanya, saya bukan orang bea cukai. Mudah-mudahan itu training itu dilakukan. Kan tata kelola sedang digencar-gencarkannya di Indonesia, jadi harusnya itu dilakukan. Dan tadi ini menjadi sorotan karena di media sosialnya kenceng, orang yang mungkin diperiksa 5 tahun yang lalu naikin. Padahal dia memang bawa barang itu. Nah, itu kan bisa dibuktikan. Nah, itu harus dijawab. Bea cukai pasti punya datanya lah. Karena ada yang peti mati juga akhirnya dikejar, enggak. Yang kiriman buku enggak. Itu yang memang PPN dan biaya yang gitu. Untuk disable itu? Ya, untuk disable juga sama, dicek aja. Kan pasti ada yang ngadu tuh. Nah, itu dicari. Cari, tanya kenapa. Akhirnya yang jawab. Ya, ada yang asal aja gitu. Nah, ini kan memperkeruh suasana. Maksud saya, timnya komunikasi bea cukai harus cukup canggih untuk mengenangi itu supaya tidak meluas. Ini kan jadi krisis. Jadi sampai harta dirjen keluar semua gitu kan. Saya bilang, waduh ini nggak etis. Tapi ya sudah, itu yang terjadi, resiko buat Pak Dirjen. Ya kan dia komisaris di bank, Himbara pasti banyak lah uangnya. Ya kan kita tahu semua. Gitu. Tapi seharusnya kan bea cukai terhadap kasus-kasus misalnya yang muncul dijawab, dijelaskan kepada publik, bukan hanya sekali tapi juga petugasnya. Terus ya bikin podcast gini, ya kan, bikin podcast menjelaskan nih loh, asal ini gini, ini yang kemarin ngadu ternyata begini, harus dikasih tahu sehingga orang mau asal nyebar juga harus mikir. Nah, kita kan reaktif tuh, kayak kemarin ada sebaran orang Rusia dideportasi. Saya cek ke Dirjen Imigrasi, itu memang penjahat misalnya gitu. Ya udah, saya nggak menyebarkan itu. Tapi kan tidak semua orang bisa menghubungi juga. Nah, jadi yang dia bikin video ke presiden kan orang Rusia itu. Mohon Pak itu. Tapi kata Dirjen Imigrasi, itu memang nggak baik, jadi kita deportasi. Ya sudah, kan itu haknya Dirjen. Salah apa benar saya kan nggak tahu. Tapi Dirjen minta itu, ya saya bilang saya nggak nyebarkan itu. Karena kalau perlu ya saya biasanya langsung kirim ke pengambil kebijakan. Tapi kan tidak semua orang bisa gitu. Artinya masyarakat harus dididik, regulator juga harus dididik supaya dia responsifnya baik gitu. Ya dimaki-maki itu kan memang risiko. Tapi dijelaskan ternyata misalnya nah, kita kan lalu pakai materai, pakai maaf ya. Iya biasanya. Ya gitu kan. Kalau enggak kan pencemaran nama baik itu. Gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya Dukcapil ada kebijakan dia lewat video, lewat Nah ya, kayak Dukcapil itu kan bagus. Zamannya tahu, Sudan. gitu Iya sama maksud saya gitu. Dirjen bikin itu kan media komunikasi. Terus ada caranya kalau Anda masuk nih cara bikin QR-nya, di literasi, ini ya. Terus kalau random kita lihat dari orang curiga, jalannya, mungkin dia bawa narkoba, ya di bea cukai wajib periksa.
ya kan? Mekanismenya cara meriksa dikasih tahu. Gitu. Kenapa harus dibuka? Karena di X-ray-nya kurang meyakinkan misalnya. Kayak kita sakit jantung, CT scan udah kelihatan, oh kateter deh, biar gua pasti tahu Pak. Ya gitu-gitulah. Komunikasi itu saja menurut saya. Nah, masalahnya kan sekarang Bea Cukai seakan-akan dalam pandangan masyarakat memberi keterangan itu defense. Akibatnya masyarakat bukan tambah percaya, lu bela diri aja. Nah, gitu. itu kan pertama, itu kan cara komunikasi tadi. Betul. Jadi jangan defensif. Oke, terima kasih sudah siap ini setelah kami ternyata seperti ini. Buktinya ini. Kami sudah panggil orangnya. Udah. Selesai. Jangan didiemin. Betul. Karena di media sosial itu semakin ini kesempatan. Gua kemarin diacak-acak nih. Masukin dia. Kebetulan dia punya videonya, punya fotonya. Selesai Bea Cukai itu. Gitu. Nah, kan diperjelas, misalnya seperti yang dompet itu kan dikerja, kan perlu dilacak benar apa enggak. Betul. Kalau ternyata benar dia overacting kan apa tindakannya kepada petugasnya dan sebagainya. Kan langsung misalnya bawa masuk, kan di luar negeri juga gitu, dibawa masuk ke ruangan, oke apa nih gini loh jelaskan. Ya kalau nggak ada, saya ini aturannya ya. Kalau orang sana kan, oh ya saya salah, saya bayar. Kita kan enggak biasanya. Nah ini yang sama-sama lah, ini pelayanan publik yang kita harus bangun sama-sama. Supaya kalau yang jelas itu komunikasi, saya selalu bilang Pak Askolani, komunikasinya nih yang mesti dibenerin. Jadi apa namanya, humas itu tidak hanya sekedar menyampaikan kebijakan, tapi menangani hal-hal hal-hal seperti di perusahaan swasta, corporate communication lah ya. Satu-satu dijelas. Sambil ini kan literasi buat publik. Nah publiknya juga ketika udah itu, dia udah tahu udah beres, tapi ini lagi rame, gua keluarin aja. Kan viral, viralnya itu bisa dapat duit, kan gitu. Ini yang harus kita perbaiki lah. Dan memang kan humas bukan sekedar pemadam kebakaran aja gitu, dia membangun image itu kan. Betul, image dan menjelaskan apa sih kebijakannya, apa impact-nya buat masyarakat ketika kalian melanggar. Jadi masyarakat tahu, oh jadi dia nggak berani melakukan. Tapi ketika dia merasa melakukan hukum, ya dihukum. Karena kalau enggak nanti law enforcement-nya nggak ada. Dan mungkin juga Bea Cukai harus menjelaskan ini peraturan dari instansi mana yang mengeluarkan, orang nggak tahu. Pokoknya lu Bea Cukai. Kan ada kira-kira 18 KL ya, Kementerian Lembaga yang di border. Nah itu semua ditangani Bea Cukai. Kan daripada 18 itu punya petugas di situ kan aneh. Nah jadi diwakilkan pada Bea Cukai by law. Gitu. Nah tetapi Bea Cukai harus diinformasikan. Kalau Anda tahu untuk ngisi dokumen sesuai Permendak nomor 3 tahun 2024 itu tebal dokumennya. Bisa ribuan. Nah orang kan males ngisi. Jadi kan perdagangan ini pekerjaannya harus bereskan gitu. Perdagangan kan tadi Anda bilang belum bicara sama sekali ya? Setahu saya belum, nggak tahu kalau sudah. Kalau sudah pun artinya kita nih yang dikomunikasi nggak tahu ya, artinya belum beres. Gitu. Nah itu humasnya perdagangan juga harus mengatakan ini peraturan kita untuk ini. Ya kan, Bea Cukai waktu itu katakan, Mas ini untuk kita nahan TKI yang sering dititipi barang, karena ketika dia pulang, barang-barang bekas dia itu digulung gitu. Nah itu diselipin di dalamnya, ada komputer, ada itu sampai narkoba. Nah itu yang kita akan cermati dengan peraturannya peraturannya perdagangan. Gitu. Jadi ada TK yang itu ya dia bawa apa gitu. Kita mesti cek. Nah Bea Cukai harus sincere ketika itu memeriksa, juga harus benar-benar meriksa. Jangan terus bisa ujung-ujungnya diselesaikan dengan uang. Itu yang bikin masyarakat lalu bukan berangan, menuduh. Gitu. Nah, juga mungkin perlu dijelaskan ya, misalnya ada seorang yang menilai satu produk, misalnya produk main, game atau apa, dikirim, produk ini belum dijual, masuk ke sini dia udah dikenakan denda. Dia bilang bagaimana dikenakan denda, harga belum dijual, saya itu hanya namanya uji, jadi barang uji. Nah itu tadinya kalau dia makanan yang berdasar, jadi gini, yang memasukkan dan mengeluarkan barang itu Kementerian Perdagangan, ekspor impor. Tetapi Kementerian Perdagangan tidak bisa mengimpor ketika tidak ada rekomendasi kalau barang-barang itu dari Kementerian Industri, Perindustrian. Kalau dia berupa turunan dari hewan, dia harus ada izin Kementerian Pertanian. Nah, barang yang tadi Anda sebutkan itu barang contoh, misalnya
saya mau jual es krim rasa buah pace gitu. Wah, di Thailand nih laku banget. Tapi belum tentu di sini. Nah, yang pabriknya itu memasukkan sekian ribu batang kayak apa untuk uji konsumen. Nah, itu harusnya tidak seperti ngimport barangnya. Ada aturannya di Kementerian Pertanian. Nah, tapi masalahnya Kementerian Pertanian itu untuk ngisi itu 3.700 lembar. Kan itu menghambat investasi, ya kan? Nah, hal semacam itu dihilangkan, dirubah. Masukin pakai internet aja, masukin seret, barangnya masuk, tidak dijual. Ketika nanti barang ini dijual, lah baru dikenakan bea, kan gitu. Termasuk katanya gamers tuh komplain. Sama. Dia baru mau ngecek, nguji itu belum ada udah di charge. Nah, yang masukin itu pasti tidak melewat yang sesuai, ya kan? Mungkin dia nitip, ya kan? Terus ketangkep, bayar. Nah, tapi kalau dia resmi, dia pasti bayar di sananya. Dia kan ada tuh biaya, misal pakai alat perusahaan-perusahaan pengirim. Itu kan sudah kayak buku, itu kan bayar dulu. Nah, ketika itu udah bayar kan buktinya ada. Nah, itu bea cukai nggak narik lagi sesuai dengan peraturan yang tadi saya sampaikan. Nah, mereka katanya belum bayar karena belum ada harga. Ini masih produk percobaan. Percobaan ya, harusnya si pengimportnya itu menyebabkan bahwa ini proyek uji. Itu ada aturannya sendiri. Nah, inilah yang harus dikomunikasikan pada masyarakat. Ini barang uji, bos, jadi jangan dipajakin. Nanti kalau sudah laku, kita laku itu baru kita impor, nah itulah kena. Oleh petugas bea cukai, pokoknya barang seperti ini kena. Mana ini hanya dokumennya kan, makanya harus ada dokumennya. Nggak ada, pokoknya gue kasih segini aja, lo mau masukin apa enggak. Nah, itu harus. Nggak boleh kita bilang kasih segini aja, aturannya maksimum sekian. Ini aturannya, tunjukkan aja di fotokopian, dikasih plastik ini aja, atau di screen lah, zaman sekarang masa kuno banget. Itu ada di situ. Nah, kecuali tadi waktu pengirimannya yang bawa ini harus punya itu buktinya, bukti ngirim itu, misalnya baru bisa seperti itu. Sebetulnya sih tidak sulit, tapi orang males. Terus kemudian bea cukai juga asal aja lah WhatsApp, bisa gitu. Manusia. Nah, ini kan ada Departemen Perdagangan, Perindustrian, ya, dan mereka bikin peraturan juga yang dilaksanakan. Tapi kok mereka diam aja seakan-akan? Karena sudah ada peraturannya bahwa 18 KL tadi kewenangannya diserahkan pada bea cukai. Kenapa diam aja daripada gue ikut ribut kan susah. Gitu aja. Tapi ketentuan peraturannya kan dia harus menjelaskan karena dia harus membantu bea cukai, sudah dibantu untuk berada di border gitulah. Kayak di investasi kan semuanya departemen teknis, BKPM, Menteri Investasi hanya kalau udah ada rekomendasi dia jalankan. Iya. Nah, bea cukai kan begitu juga ya. Tapi karena tadi image dari bea cukai udah dikasih gaji gede, yang lama masih banyak masalah, ya kan? Kalau yang kecil-kecil yang di depan mata lu tangkap, tapi yang penyelundupan depan gede-gede lewat. Itu juga salah satu hal kenapa public trust itu jelek kepada imigrasi, bea cukai, mana lagi lah. Karena tadi law enforcement itu nggak ada. Ya kan orang males bayar pajak kan karena itulah yang gede-gede ngentit pajak lo diemin. Kan gitu. Saya udah bayar pajak, udah dipotong tiap tahun digaji, masih aja lagi. Terus dikorupsi pula. Itu. Jadi secara umum memang persoalan ini semua rusak karena korupsi. Gitu. Nah, apakah tidak ada upaya ya membangun image seperti itu dengan lebih baik ya, kan selama image-nya belum ada, apapun yang dilakukan pasti disalahkan. Pasti, gitu. Ya itu biasa kan instansi pemerintah kan beda dengan corporate ya, swasta. Swasta kan begitu detail itu, segala macam ada manualnya, ada pedoman. Kalau pemerintah kan nggak ada, jadi fungsinya masih humas. Saya udah katakan kira-kira 20-25 tahun yang lalu bahwa fungsi humas itu bukan cuma menyebarkan kebijakannya, tetapi juga bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik, mengkomunikasikan apa yang ini, dampaknya gimana, lalu penanganannya. Kan itu bukan humas. Kalau di korporasi namanya corporate communication, yang internal, eksternal gitu. Itu yang nggak ada. Tapi ya sepertinya tidak berniat juga sih kalau kita lihat instansi pemerintah itu untuk itu paling merubah logo gitu kan. Ya kalau yang BUMN sudah lumayan ya karena dia berdiri sebagai korporasi. Kalau instansi pemerintah
agak sulit karena birokrasi mungkin ya, saya nggak tahu juga. Saya belum pernah jadi pegawai negeri. Gitu. Kalau ini terus terjadi, maka keributan-keributan pasti akan terjadi. Jadi, pasti gitu. akan terjadi karena penjelasan pada saya lagi budaya kita itu kan mau gampang. Kalau ada masalah ya kita bilang aja, sorry anak siapa, pasti beres. Kenapa itu? Karena semua yang pejabat tidak kena masalah ini kan. Misalnya dijemput ke pesawat bisa sampai ke depan pintu pesawat, barang ditenteng dibawa aja, kan harusnya enggak, harusnya sama, ya kan? Masuk ke X-ray, dicek, gitu. Meskipun di beberapa negara juga begitu, kalau pejabat beres, tapi kan pejabat di sana beda dengan pejabat kita, ya kan? Kalau dia bawa baju ya bawa baju 10, nggak bawa macam-macam, gitu, ya kan? Nah ini yang memang apa ya? Pejabat kita tuh kan kalau pergi ya lenggang saja, semua tas sekarang kan dibawain. Nanti pulang juga begitu. Nah, itu nggak ada apa-apain. Nah, sekali itu orang tahu bahwa itu, kita misalnya tahu dari media, oh si Ibu Menteri ini, si Pak Menteri ini hobinya belanja ini, pasti di dalamnya ada. Terus nggak diperiksa. Nah, itu public trust turun. Nah, apakah yang kejadian ramai gaduh di Bea Cukai ini merupakan refleksi dari keadaan bangsa kita gitu loh? Maksud saya ya. Gitu. Menurut pendapat saya ya. Apa tuh alasannya? Alasannya itu tadi, apa namanya, kalau kita lihat apa ya, crisis handlingnya kan di KL itu jarang lah yang meskipun kita yang di luar Anda mungkin juga sudah sering melatih gitu ya, tapi kan tidak jalan, ganti pejabat ya ganti. Itu menurut saya itu. Kedua ya tadi, publik tuh tidak bisa melihat bahwa misalnya Bea Cukai berakal atau instansi lain berlaku adil terhadap siapapun. Ya, saya kan cuma bawa sini kok diperiksa suruh bayar. Itu tadi Bapak-bapak itu saya yakin karena dijemput di depan pintu pesawat. Kan tidak usah harus pejabat, pengusaha pun gitu. Ya kan? Nah, nanti misalnya ada yang lihat, oh pantes nggak ada apa-apain uang yang ajudannya belakang tap nempel gitu. Itu masyarakat tahu. Nah, itulah yang harus diperbaiki oleh instansi pemerintah. Itu sangat berpengaruh ya, Bung Agus? Oh, sangat lah. Saya bilang, loh saya kan rakyat. Kok di itu? Jadi kalau saya ngomong di podcast ini atau di apa, teman-teman baca, terang aja lo kan orang tahu. Siapa Anda? Nggak mungkin lah Anda diperiksa. Lo bukan itu, meskipun gitu mungkin, saya nggak tahu. Tapi saya emang nggak pernah bawa barang aneh-aneh. Gitu. Ya koper ya satu gede, satu kecil, kalau kita habis seminggu di luar misalnya, ya udah itu aja. Dan memang tidak pernah diperiksa kan ya. Nah, itu saja, tapi itu memang melekat di masalah. Sama kayak bayar pajak, gue bayar pajak di korupsi, dibeliin Rubicon, dibeliin pesawat, kan gitu. Itu kan melukai secara psikologi. Itu aja sebetulnya. Nah ini yang saya bilang, kita semuanya itu penyebabnya korupsi aja. Jadi pembenahannya tidak sekedar teknis dong Bung Agus, tapi lebih struktural dan lebih mengakar. Karena ini ya jadi itu kan biasanya kita ini kan pemerintah pandai atau gemar membuat peraturan, tapi tidak gemar menjalankannya. Nah di situ, ya jadi harusnya dijalankan apa saja yang kritik. Saya udah ingatkan waktu itu pada Pak Dirjen yang kritik itu, tolong komunikasinya dong, saya pengen lihat. Saya udah berasa ini agak aneh, perdagangan kok masuk Anda gitu. Jadi saya mau lihat, begitu dikasih saya bilang, oh materi ini nggak pas. Mikir gitu muncullah itu kan, saya bilang, ya gimana, saya kan udah ingatkan gitu. Kan nggak mungkin saya bantu ini. Enggak, saya ingatkan, saya sudah ingatkan. Berarti itu ada juga problem koordinasi ya, Bung Agus? Ya, koordinasi antar perdagangan misalnya. Ini kan nggak ada dengan keuangan. Itu kan sudah terkenal lah kita. Nah, jadi artinya harusnya dengan kasus ini belajarlah kita. Karena itu juga bisa menghambat investasi. Pasti itu pasti kan ada barang kan, investor itu tadi barang tes mesti cek, tes pasar, laku enggak, baru itu kan ada izin-izinnya dan ada aturannya. Tapi kan tidak dijelaskan. Begitu kita ngizin, ngisi 3.000 sekian halaman, ya kan males orang main. Waduh, belum juga mau tes gitu. Nah, terus prosesnya di dalam lama, perlu duit juga. Nah itu jadi balik ke korupsi lagi kan, itu saja. Jadi ya tidak sekedar teknis ini. Tidak. Teknis itu ya tadi dasarnya itu tadi, law enforcement tadi. Ini kalau dibiarkan apa yang akan terjadi? Ya chaos lah. Mengganggu ekonomi, sangat mengganggu. Jadi kan investor kan, wah negara Indonesia. Padahal kita sama, kita turun di LAX, kita turun di Dallas, kan anjing malah mengendus kan. Kita nggak ada anjingnya, iya kan? Tapi caranya macam di Sri Lanka mesti buka koper, terus pakai kimia apa itu dia
dia raba itu dalamnya kan. Itu kita nunggu bisa. Jadi di Sri Lanka saya nggak tahu sekarang, beberapa tahun lalu itu saya harus hadir di bandara 5 jam sebelum take off. Karena ternyata ngantri, nah gitu. Kita kan nggak gitu. Ya. Nah, apakah dengan demikian ini perlu pembenahan yang lebih mendasar? Menurut saya iya. Belajar dari kasus ini, gimana cara beresin kasus ini. Kan konsultan komunikasi banyak, tolonglah ini bea cukai, gimana cara beresin. Sebetulnya simple, gitu ya kan. Saya sih ngomong lewat gini saja, kalau ada teman-teman konsultan yang bantu silahkan. Jadi atur aja ini kenapa, gimana bereaksinya. Karena nanti pasti berulang, karena orang kan ke luar negeri tiap hari. Orang bea cukai kan, ini ribut, sekalian aja gue bikin ribut, kan bisa gitu juga. Kalau orang udah diinjek terus kan nggak bisa juga, ya kan? Jadi pejabat-pejabatnya harus melatih, mengatakan, lo ini begana, begono. Jadi harus dibereskan. Kalau didiamkan kan nanti ada faktor lain yang harusnya bukan charging cukai, tapi memang tarif pengiriman kan bisa begitu. Dan masyarakat mungkin berpendapat, ya hukum tuh tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas kan. Jadi, itu yang menjadi lebih penting untuk dibereskan. Karena kalau itu beres, komunikasinya akan lebih mudah. Kalau nggak, komunikasinya bagaimana? Saya nggak kebayang. Tapi itu tadi harus ditunjukkan di pintu sebelum masuk ke imigrasi lah. Bahwa Anda jangan membawa barang ini lebih dari kalau ini Anda ini atau apa gitulah. Atau setelah imigrasi terus masuk ke bea cukai, kalau di Bandara Soekarno-Hatta kan setelah itu berkelok-kelok itu ditaruh aja. Screen gitu. Pada posisi-posisi yang dijelasin di media sosial, di mana-mana ya harus dipakai ya. Saya lagi orang Indonesia itu cepat lupa. Cuek dan cepat lupa. Jadi kalau dia tahu kita lupa. Atau disengaja tidak, kita nggak tahu. Makanya harus terus menerus. Kan? Jadi kombinasi antara niat buruk yang juga ketidaktahuan dan macam-macam ini bersatu ya. Kalau tidak dikelola, jadi di juga. publiknya dan bea cukai juga harus dikelola dengan baik. Jadi kasih contoh yang baik. Kalau siapapun harus lewat. Para pejabat berhati besarlah, karena ini peraturan kalian yang membuat, kalian lakukan itu. Nggak usah pakai VVIP cepat, tahulah, tapi lewatlah jalur itu sehingga masyarakat lihat sama. Kan itu yang penting. Lo enak aja lo, kita yang gaji lo kan gue yang bayar, kan dia bilang gitu. Gua antri sampai lama. Lu main potong. Memang di luar negeri juga ada, misalnya paspor sendiri, misalnya paspor biru. Di sini nggak apa-apa dia pejabat itu, tapi nanti kan barangnya juga diperiksa. Gitu-gitu. Udah penjelasan bahwa dia pakai paspor biru itu pemerintah dia mau apa-apa. Di luar negeri kan ada selalu bilang untuk apa sih bilangnya government official kayak duta besar kayak apa. Bahkan kalau kita diundang resmi dari pemerintah sana, kita punya jalur khusus kan biasanya. Sama kita juga berikan itu di sini. Cuman masalahnya orang-orang kan sering lihat tuh naik tempel, tap gitu masuk. Gitu. Kalau dia pejabat bukan, ya kan itu. Atau kalau bisa nego ya harganya, misalnya dendanya 500.000, misalnya 2 juta lah. Udahlah 1 juta aja gua kasih buat. Ya pengalaman saya kira-kira 10 tahun yang lalu meja imigrasi itu kan tinggi. Iya betul. Terus kalau dibuat, pernah saya bicara sama salah satu direksi bandaranya, coba deh lo turunin tuh, jadi tidak tinggi. Marah. Karena kalau tinggi kan nyelipinnya gampang, nggak kelihatan. Kalau rendah kan kelihatan. Jadi itu dia marah itu. Terus CCTV ada di atas. Digeser pakai penggaris panjang itu, supaya ke arah sana. Saya lihat sendiri. Jadi maksud saya hal-hal itu jangan dilakukan. Tentu sekarang lebih canggih lah ya. Tapi janganlah, karena itu mencederai percayaan publik. Loh ini kan pasti gitu kan, dulu TKI biasanya deh. Bagian tinggi kan susah. Kalau pendek kan kelihatan. Nah lu ngasih duit. Gitu. Oke, Bung Agus, terima kasih. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Ya, memperjelas mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di bea cukai ya, dan supaya kita mengedukasi masyarakat juga. Ya, tujuan kan ini mengedukasi. Betul. Ya, dua pihak, masyarakat dan juga pemerintah. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan bukan yang terakhir ini datang ke sini. Telepon aja. Ya. Oke, demikianlah pembicaraan kita dengan Bung Agus Pambagio mengenai kejadian di bea cukai, dan seperti biasa sebelum berakhir saya ingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan.
Sampai jumpa pada perbincangan yang akan datang. Terima kasih.